Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan membahas tentang pokok bahasan vektor. Silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan buat di kolom komentar ya. Pokok bahasan dari vektor. Vektor itu merupakan besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Sementara besaran skalar, dia hanya memiliki nilai saja. Contoh dari besaran vektor yaitu kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan lain sebagainya. Sementara contoh dari besaran skalar yaitu jarak, waktu, volume, kelajuan, dan lain sebagainya. Oke, perhitungan dari besaran vektor harus menggunakan aturan yang dikenal dengan operasi vektor. Jadi secara visualnya, vektor itu digambarkan berupa garis lurus dan beranak panah. Panjang garisnya itu menyatakan besar vektor atau nilai vektor, sementara arah panahnya itu menunjukkan dari arah vektor itu sendiri. Vektor ditulis dalam 2 huruf, tapi dapat juga ditulis dengan 1 huruf. Vektor yang ditulis dengan 2 huruf, nah misalnya ini, vektor AB, ada tanda panah di atasnya. Kalau misalnya ditulis dalam 1 huruf, berarti vektor P, ada tanda panah di atasnya. Kalau ditulis dalam 2 huruf, nah huruf yang pertama ini menunjukkan titik asal dari vektor, atau titik pangkal. Sementara huruf yang kedua, yang di sini adalah B, berarti menunjukkan arah vektor. Garis ini menunjukkan dari nilai sebuah vektor atau besar vektor. Ini adalah contoh-contohnya penggambaran vektor, baik dalam 1 huruf maupun dalam 2 huruf. Kalau nilai vektor, nah nilainya tadi yang panjang garis tadi. Jadi bisa ditulis dengan AB yang dicetak miring atau yang dituliskan dalam garis mutlak. Beberapa vektor dapat dijumlahkan menjadi sebuah vektor yang disebut dengan resultan vektor. Jadi resultan vektor diperoleh dengan beberapa metode, yaitu segitiga, jajar genjang, poligon, dan analitis. Metode segitiga, nah berarti untuk mengetahui jumlah 2 buah vektor, nah dengan menggunakan metode segitiga, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ya. Ibu langsung saja ke contohnya ya, biar lebih gampang. Nah yang pertama kita lukis vektor pertama. Nah ini lukislah vektor pertama, ini merupakan vektor pertama A. Dan yang ini vektor kedua yaitu B. Nah, kita lukis vektor pertama. Sesuai dengan langkah menentukan jumlah 2 buah vektor menggunakan metode segitiga, yaitu lukis vektor pertama sesuai dengan nilai dan arahnya. Kemudian, lukis vektor kedua sesuai dengan nilai dan arahnya dengan titik tangkapnya berimpit pada ujung vektor pertama. Nah, ujung vektor pertama adalah ini, kemudian vektor yang kedua, pangkal dari vektor kedua berimpit dengan ujung vektor pertama, sehingga gambarnya seperti ini. Nah, di manakah resultannya? Resultannya adalah tarik garis dari pangkal vektor pertama sampai ke ujung vektor kedua. Nah, inilah resultan dari 2 buah vektor yang dijumlahkan dengan metode segitiga. Untuk selisih 2 buah vektor, misalnya ini ada vektor pertama yaitu A dan vektor kedua adalah B. Maka selisih vektor A kurang B adalah, nah pertama kita lukis dahulu vektor A. Nah ini kita lukis. Kemudian vektor B kita lukis tetapi dengan arah yang berlawanan. Meskipun arahnya berlawanan tetapi nilainya sama. Nah, kita lukis. Lukisnya bagaimana?
Berarti ujung vektor pertama berimpit dengan titik pangkal vektor kedua. Nah, seperti ini. Sehingga selisih antara vektor A dan B adalah tarik garis dari pangkal vektor pertama sampai ke ujung vektor kedua. Nah, inilah resultan dari vektor A dikurang dengan B. Berikutnya metode jajar genjang. Nah, jadi kalau metode jajar genjang, langkahnya adalah kita melukis vektor pertama dan kedua, tetapi titik pangkalnya berhimpit. Nah, jadi setelah berhimpit, berarti resultan kedua vektornya adalah diagonal dari jajar genjang yang titik pangkalnya sama dengan titik pangkal kedua vektor. Nah, kita perhatikan gambar ya. Oke. Nah, berarti kita melukis terlebih dahulu vektor yang pertama. Oke, yang ini. Nilainya adalah sebesar F1. Kemudian vektor yang kedua adalah sebesar F2. Nah, pangkal dan pangkalnya berhimpit. Nah, ini merupakan perpanjangan garis yang sejajar antara vektor pertama dan ini merupakan vektor kedua. Di manakah resultan dari dua buah vektor yang titik pangkalnya berimpit dan membentuk sudut sebesar alfa ini? Maka ditarik garis dari pangkal sampai ke ujung sini. Nah, jadi inilah nilai resultan dari vektor yang dijumlahkan dengan menggunakan metode jajar genjang. Nah, metode poligon ini digunakan untuk menjumlahkan dua buah vektor atau lebih. Metode ini merupakan pengembangan dari metode segitiga. Langkah-langkahnya juga sama seperti metode segitiga. Hanya saja bedanya vektornya lebih dari 2. Nah, misalnya ini ada 3 buah vektor. Vektor A, vektor B, dan vektor C. Pertama, lukis terlebih dahulu vektor A. Kemudian, lukis vektor B dengan cara ujung dari vektor yang pertama berimpit dengan titik pangkal dari vektor kedua, yaitu B. Selanjutnya, vektor yang ketiga, titik pangkalnya berimpit dengan ujung vektor yang kedua, yaitu B. Nah, jadi ini merupakan vektor pertama, vektor kedua, dan vektor ketiga. Nah, resultan dari 3 buah vektor yang dijumlahkan secara poligon ini adalah menarik garis dari pangkal vektor pertama sampai ke ujung vektor ketiga. Metode analisis, metode ini adalah mencari resultan dengan cara perhitungan, bukan dengan pengukuran, yaitu menggunakan rumus kosinus dan mencari arah vektor resultan dengan menggunakan rumus sinus. Nah, untuk keperluan perhitungan besar sudut-sudut istimewa, berikut ini sangat diperlukan ya. Mulai dari sudut 0 sampai 180. Nah, ini nilai dari sinusnya untuk sinus atau sin dari sudut 0 derajat adalah 0. Kemudian sinus dari sudut 30 derajat adalah setengah. Kemudian sinus dari sudut 60 derajat adalah setengah akar 3. Nah, seperti itu cara pembacaannya. Kemudian kalau nilai kosinus atau cos dari sudut 45 derajat adalah setengah akar 2. Kemudian nilai kosinus dari sudut 90 derajat adalah 0. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini adalah untuk keperluan perhitungan besar sudut-sudut istimewa. Nah, menentukan resultan vektor menggunakan rumus kosinus. Nah, jadi secara matematis adalah, nah ini persamaannya ya. Ini adalah rumus kosinus. Nah, nilainya adalah
F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 cos alfa. Nah, R di situ adalah resultan vektor. F1 vektor pertama, F2 adalah vektor kedua, dan alfa merupakan sudut apit antara kedua buah vektor. Nah, untuk arah resultan vektor, nah ini merupakan persamaan untuk menentukan arah resultan vektor. Berbicara tentang komponen vektor, berarti adalah proyeksi vektor terhadap sumbu-sumbu kartesian, baik itu sumbu X, Y, maupun Z yang berada di dekatnya. Nah, misalnya ini ada sebuah vektor, vektor A. Nah, ini diproyeksikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Apabila diproyeksikan terhadap sumbu X, berarti itu namanya adalah AX. Nah, ini AX ya. Ini AX. Berarti komponen vektor A ini terhadap sumbu X. Sementara AY yang di sini berarti komponen vektor A terhadap sumbu Y. Theta, ini adalah theta. Theta berarti sudut yang dibentuk antara vektor A dengan sumbu X. Sudut yang dibentuk antara vektor A dengan sumbu X. Nah, itulah dia yang theta. Nah, berdasarkan gambar yang ditunjukkan tadi, bahwa sebuah vektor A dapat diuraikan menjadi komponen vektor pada sumbu X namanya AX dan pada sumbu Y namanya AY. Nah, sudut antara vektor A dan sumbu X adalah theta, maka besar AX dan AY dapat diperoleh dari perbandingan sinus dan kosinus yang telah dipelajari di studi matematika sebelumnya. Oke. Nah, untuk mencari nilai cos, cos theta. Nah, untuk mencari nilai cos theta, berarti persamaannya adalah sisi samping per sisi miring. Berarti sisi samping kita siapa? Sisi samping kita adalah AX. Nah, Ibu tuliskan di sini AX. Per sisi miringnya di sini siapa? Sisi miringnya di sini adalah A. Nah, sehingga besarnya cos theta adalah AX per A. Kalau begitu, nilai AX aja apa jadinya? Nah, nilai AX saja sama dengan A dikali dengan cos theta. Oke. A kali dengan cos theta. Berikutnya untuk mencari sin theta, berarti sisi di depan sudut per sisi miring. Sisi di depan sudut siapa di sini? Nah, ini merupakan AY. Nah, sisi di depan sudutnya adalah AY. Nah, sisi miringnya siapa? Sisi miringnya adalah A. Nah, sehingga nilai AY kita adalah A dikali sin theta. Nah, jadi inilah komponen vektor A pada sumbu X, yaitu sebesar AX sama dengan A dikali cos theta. Kemudian komponen vektor A pada sumbu Y, yaitu sebesar AY sama dengan A dikali sin theta. Jadi ini ya, AX sama dengan A dikali cos theta, sementara AY sama dengan A dikali sin theta. Contoh soal, vektor panjangnya 20 cm membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, seperti gambar berikut ini. Nah, ini ada vektor panjangnya 20 cm. Nama vektornya di sini adalah A, Ibu buatkan A ya.
Nah, ini nilainya 20 cm. Kemudian besar sudut yang dibentuk antara vektor dengan sumbu X positif adalah 30 derajat. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah besar dari komponen vektor, yaitu AX dan AY. Oke, kita jawab. Berarti komponen vektor pada sumbu X-nya adalah AX sama dengan A cos theta, yaitu, nah, masukkan nilainya. A-nya 20, cos theta, cos 30-nya adalah bernilai setengah akar 3. Karena sama-sama dibagi 2, sehingga nilai AX kita adalah 10 akar 3. Untuk menentukan komponen vektor pada sumbu Y, berarti AY sama dengan A sin theta. A-nya 20, sin theta-nya adalah sin 30 derajat. Sin 30 itu nilainya setengah. Berarti A dikali setengah. 20 kali setengah dapatnya 10. Berarti inilah komponen vektor pada sumbu X dan komponen vektor pada sumbu Y.